Aib melaporkan Deddy Mulyadi karena dia merasa benar, Bang. Nah, Abang melihatnya gimana? Itu sebetulnya saya nggak bisa masuk ke ranah itu, ya, karena Deddy Mulyadi sendiri punya lawyer sendiri. Ya, tetapi sebagai praktisi hukum, saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini kan punya podcast. Dia hanya menggali keterangan dari orang-orang gitu. Jadi sebetulnya salah sasaran kalau lapor Deddy Mulyadi. Yang harus dilaporkan yang memberikan keterangan, iya kan? Kan seperti itu. Saya sebetulnya tidak sependapat. Kalau menurut saya lebih baik dia sumpah secara agama Islam. Karena beliau kan agama Islam kan. Kalau dia Kristen ya sumpah secara agama Kristen, pakai Alkitab. Kalau dia Muslim ya pakai Al-Quran. Itu yang lebih tepat. Tapi ditantang sumpah cowok satu keluarga 7 turunan bisa habis semua. Wah, itu berbahaya sekali. Resikonya bahaya sekali. Ya kan? Nah, yang ditantang ini kan bukan soal Eki masih hidup atau Eki sudah mati. Betul. Yang ditantang oleh pihak lawan perkaranya itu Rudiana adalah mengenai 8 orang yang mengalami penyiksaan ini. Berani nggak beliau sumpah pocong? Dan beliau termakan dengan omongannya Bang Hotman Paris. Itu masalahnya di situ. Nah, kita lihat terbukti sekarang netizen justru masyarakat Indonesia makin bertanya-tanya lagi. Dengan adanya tidak hadirnya itu Rudiana dalam sumpah pocong ini, orang jadi semakin bertanya-tanya dan semakin mencurigai. Saka Tatal siap di sumpah pocong, sumpah apapun dia, dan dia datang. Dia buktikan bahwa perkataan dia, omongan dia benar. Nah, sekarang ini kita harus patut diduga juga bahwa apa yang menjadi omongan 8 orang terpidana ini, yang satu sudah bebas Saka Tatal dan 7 orang masih menjalankan hukuman, ya patut kita menduga bahwa yang mereka ngomong ini benar. Dan kemudian hakim juga dengan adanya sumpah pocong ini, hakim juga patut mempertimbangkan pada saat putusan PK-nya Saka Tatal. Memang tidak diatur dalam KUHP, tapi dari sisi hukum adat, saat itu Rudiana mau menentang Hotman Paris, sebetulnya ya saya mau katakan di sini bahwa sebetulnya itu Rudiana masuk dalam jebakannya Bang Hotman Paris. Dia masuk dalam jebakannya, sehingga waktu dia dengan gagah perkasanya siap disumpah demi apapun dia siap, sumpah pocong pun dia siap. Itu kan keluar dari mulutnya sendiri. Nah, jangan sampai kita telodor. Ini saya bilang bahwa ini teledor. Sehingga pada saat ditantang oleh Saka Tatal yang hanya seorang kuli bangunan, malah ini Ibtu Rudiana, seorang perwira polisi, Kapolsek, nggak berani datang. Ya buktikanlah, sama-sama buktikan omongan di sini. Ya, coba kalau beliau datang, pasti gentle. Malah kita lihat kuli bangunan yang lebih gentle daripada beliau. Sudah bilang bahwa walaupun sumpah pocong tidak diatur dalam KUHP, tapi hakim wajib untuk mempertimbangkan ini. Ya, ini suatu keputusan yang nggak main-main loh. Masalahnya kalau dia salah mengambil keputusan, ini korbannya satu keluarga dia. Bisa saja si Saka Tatal habis mati loh, ya kan? Saya yakin bahwa nggak ada orang yang mau mati konyol, kan gitu. Tapi kalau dia berani untuk mengambil keputusan seperti ini, saya kira ini menjadi satu pertimbangan buat hakim.